Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwana hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana bahwa pada malam hari ini yaitu kitab dari Wahdatul Wujud yang berjudulkan bahwa tiada maujud illallah. Judulnya tiada maujud illallah. Tidak ada suatu yang diadakan kecuali Allah yang ada. Alhamdulillah, di mana bahwa kita menyampaikan sebagaimana puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana kita pada malam hari ini telah diberikan izin oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu pada masjid yang sederhana ini dengan keadaan yaitu izin dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah para jemaah yang kami muliakan, adapun daripada judul ini sebenarnya memang arti luar biasa bahwa ini adalah kejadian-kejadian ini artinya maujud yang menjadikan itu adalah wujud ya. Jadi maujud ini atau ada ini diadakan oleh yang wujud ya. Maka adapun dalam hal ini bahwasanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abdu thayyibatul wal mawal, yang artinya hamba itulah yaitu tanah Tuhannya, karena tanah itu sekali-kali tidak ia mempunyai perintah. Jadi adapun dalam pengertian ini bahwasanya memang kita sebagaimana hamba ini terjadi pada tanah, karena tanah ini yaitu tidak punya perintah ya, artinya ya arti diperintah. Demikian juga sebagaimana di dalam arti hal atau keadaan kita ini senantiasa, maka apabila berhasil bagimu maka tidaklah engkau itu artinya bergerak seperti tanah. Nah, jadi kalau benar-benar bahwa kita ketahui kita ini tidak bisa bergerak ya, bergerak seperti itu tanah. Nah, itulah keadaan kita ya. Melainkan artinya ialah gerak dan diam adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidaklah engkau berkata-kata melainkan adalah berkata itu ialah perkataan Allah. Nah, maka oleh karena itu bahwa daripada bergerak dan diam ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan juga berkata-kata. Jadi kalau kita berkata itu bukan perkataan kita, itu ialah kata-kata Allah. Nah, sebagaimana juga selanjutnya yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruhul malaikatu safa la yatakallamuna min azinar rahmanu wa qala shawaba, yang artinya pada hari berdiri segala itu nyawa dan sekalian malaikat, padahal sekalian mereka itu bersop-sop, tidak dapat berkata-kata, mereka itu sebatas kata. Nah, yakni
yang tidak dapat berkata itu arti maksudnya di dalam dunia dan di dalam akhirat juga pun tidak dengan ialah berkata-kata, melainkan ialah dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi berkata-kata ini ya di dalam dunia tidak bisa berkata dan di akhirat juga tidak berkata-kata. Yang berkata itu adalah ini perkataan Allah Subhanahu wa taala juga. Maka kata Allah yang benar yakni dikatakan mereka itu, melainkan kata Allah Ta'ala juga. Ya, demikianlah segala sifat yang 7, yaitu sepertinya ilmu, hayat, kudrat, irodat, sama, basar dan kalam. Ya, jadi maksud ini bahwa itu adalah daripada Allah SWT itu sendiri, mulai daripada ilmu, hayat dan kudrat, irodat, sama ada basar kalam itu ada sebagaimana sifatnya Allah. Ya, la ilmu illallah, artinya tiada yang tahu melainkan Allah. Jadi kita semua ini ya sebagai makhluk itu tidak bisa tahu, kecuali yang tahu itu adalah Allah. Karena yang lain daripada Allah itu artinya itu ialah bebal ataupun bodoh. Ya, bodoh ada pada artinya makhluk. Janganlah engkau katakan semata-mata bahwa melainkan sifat Allah juga. Ya, sifat Allah. Jadilah hayat. Ya. Jadi maksudnya tidak ada satu ialah di padahmu. Ya, jangan dikatakan bahwa kita artinya semata-mata ada kita, hidupnya kita, yang hayat itu ialah hayatnya Allah Subhanahu wa taala juga. Maka menyaksikan sekalian sifat yang lain, melainkan demikian juga hati musyahadanya. Dari semula daripada sifat dan musyahadah itu semuanya ialah daripada ya hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu inilah yang saya masukkan bahwa yang tiada maujud tadi, tidak ada sesuatu yang ada yang berkata, bergerak dan hidup dan tahu melainkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya dengan kenyataan dan kezuhiran daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nazara ila syai'in wa lam yarallahu bahwal batil." Jadi barang siapa melihat kepada sesuatu daripada segala yang maujud yang ada, maka tidak dilihatnya Allah SWT di dalamnya, maka ialah sia-sia penglihatan itu. Nah, jadi oleh karena itu dengan artinya sabda Nabi SAW ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya menunjukkan kepada Allah. Karena sebagaimana sesuai dari hadis Nabi tadi, bahwa siapa yang memandang kepada sesuatu tetapi tidak mengerti arti kepada yang menjadikan, nah maka pandangan itu artinya pandangan yang sia-sia atau tidak berhasil. Nah, jadi oleh karena itu ya, jadi pandang ini semua yang ada ini ya itu adalah untuk mengetahui sama sekali arti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni hendaklah tilik olehmu di dalam segala maujud itu, ya, jadi tiliklah olehmu segala yang di dalam maujud itu, bergerak, diam, itu hanya gerak dan diam itu ialah menunjukkan kullu fi'lin Allah. Ya, semua gerak dan diam itu menunjukkan bahwa ini adalah menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana
kita makhluk ini tidak bisa apa-apa. Jadi sesuai dengan artinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arti tidak bisa, ya, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dan tidak ada kemauan. Ya, yang maksudnya ialah Allah SWT sendirilah. Ya. Jadi arti tiap-tiap arti perbuatan itu ialah perbuatan Allah. Dan tidak lain hak Allah SWT juga, melainkan di dalam diri kamu itu yang mengerti, yaitu lebih sempurna penglihatan. Jadi yang maksudnya ini bahwa kita melihat arti perbuatan diri kita sendiri atau perbuatan orang lain itu ada menunjukkan bahwa perbuatan Allah SWT. Ini yang saya masukkan bahwa kita tidak ada sama sekali. Diri kamu itu mengapa tidak kamu perhatikan, tidak engkau lihat, yakni tidak kamu bicarakan. Diri arti di dalam diri tadi. Ya, tentu sekali kita tidak bisa membicarakan di dalam diri, ya, karena ini diri yang tidak berada bentuk dan tidak berwarna, ya. Maka yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan itu ialah nyawa itu, ya, sempurna wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi namanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membaca nyawa itu seperti wujudnya Allah, wujudnya. Maka oleh karena itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu Allah ta'ala faqad arafa rabbahu Allahu ta'ala khalqan, ya. Jadi barang siapa mengenal dirinya dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka bahwa sesungguhnya mengenal Tuhan Allah dengan Ta'ala itu menjadikan kamu, ya. Jadi maksudnya inilah man arafa nafsahu, ya. Karena dalam maknanya bahwasanya kalau kau mengenal diri yang mana, maksudnya diri yang hati, diri yang di dalam, ya. Bukan kita diri di luar ini, namanya itu bukan diri, ini adalah jasmani, ya. Nah, kalau kamu hati bahkan mengetahui diri yang di dalam itu disebut apa? Diri yang hidup, ya. Nah, maka diri yang hidup ini apabila kamu mengetahui bahwa kamu sudah kenal dengan Tuhanmu, ya. Nah, jadi dengan Tuhanmu ini artinya itu sudah ada pada diri kamu, sudah ditunjukkan oleh Allah SWT. Itu nama istilahnya itu ruh, ya. Jadi yang hidup itu adalah ruh. Ruh itu siapa? Ruh ini, ya. Kalau artinya badan tidak bisa bergerak kalau tidak daripada ruh, dan ruh pun tidak bisa bergerak kalau tidak izin Allah. Di antara namanya hayat atau hidup tadi, itulah diri yang sebenar-benar diri. Nah, maka ada dalam satu hadis menjelaskan bahwasanya al-adamu abul jasad wa Muhammadun abul arwah. Jadi bapak itu namanya ialah Adam bapak jasad dan Muhammad itu bapak ruh, ya. Nah, jadi Adam ini yang jasad ini namanya itu kan Adam, dan Adam itu ialah bapak ruh. Adam itu adalah bapak jasad, dan ialah ruh itu Muhammad itu bapak ruh, ya. Muhammad bapak ruh. Nah, maka barang siapa mengenal nyawa, maka suci mengenal Tuhan, ya. Barang siapa mengenal nyawa berarti suci mengenal Tuhannya. Karena nyawa itu seperti sifatnya Allah,
Ya, nyawa itu adalah sifatnya Allah. Sifatnya nyawa itu tiada binasa. Sebab yang binasa itu adalah tubuhnya, bukannya nyawa, ya. Nyawa itu tidak binasa, tapi binasa adalah tubuhnya. Maka Allah pun tidak binasa, sebab yang binasa itu sekalian ini alam. Jadi kalau Allah mengenal kepada Allah itu tidak binasa, yang binasa adalah alam, ya. Berkata Syekh Imam Ahmad, yang bernama nyawa itu di dalam akhirat ialah Ar-Rahman namanya, ya. Dan nyawa itu dahulu wujud daripada tubuh, ya. Nyawa itu ialah dahulu daripada tubuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dahulu wujudnya daripada wujud sekalian alam. Nah ini, ya. Jadi nyawa ini arti dahulu daripada badan, jasad, dan Allah itu atau wujud itu, zat itu arti dulu daripada alam. Ya, dia sudah ada arti dahulu, ya, daripada alam. Karena katakan alam ini ya seperti yang kita lihat ini, bumi dan langit, ya. Langit, bumi ini belum ada, dia sudah ada. Jadi pada zaman itu artinya belum ada masa. Dia yang artinya yang ada dulu, belum ada masa. Nah masa itu disebut azal bil azal. Ya, itu nama belum ada masa, belum ada segala nama-nama dan segala apa yang bergerak dan tidak, itu hanya ialah Allah SWT. Jadi pada masa itu dikatakan ialah masa dia itu sendiri, wujudnya sendiri ahadian, ya. Dan nyawa itu pun tidak ia tahu, ya. Nyawa itu tidak ada tahu, tiada ia makan, tiada ia minum, dan tiada ia tidur, tiada ia perintah keadaan di dalam tubuh, ya. Nyawa itu, ya. Jadi semuanya tidak makan, tidak minum, tidak arti tidur, dan juga tidak perintah keadaan di dalam tubuh, ya. Maka sekalian yang tersebut ini mustahil bagi Allah SWT, ya. Bagi Allah SWT itu mustahil, dan tubuh itu tidak ia bergerak melainkan dengan izin Allah, dengan izin nyawa adanya, ya. Jadi perintah nyawa demikian lagi sekalian alam itu dapat bergerak melainkan dengan izin Allah SWT, ya. Jadi semuanya apa yang bergerak itu berarti izin. Nah maka inilah arti kita ketahui yang sebenarnya agar kita mengerti bahwasanya semuanya yang artinya di dalam alam ini bergerak apapun itu artinya sudah menunjukkan geraknya Allah SWT, izin daripada Allah. Maka sebab itulah jadi dia dalam hadis atau terbin, barang siapa mengenal dirinya maka bahwasanya mengenal Tuhannya, ya. Nah jadi la tataharrakal jasad illa ruh, la tatakarraku ruh illa bi'nillah. Tidak bisa bergerak itu jasad kecuali izin, ialah izin Allah, ya. Itu melainkan ia nyawa, dan tidak bisa bergerak nyawa itu kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sebenar-benarnya dirinya nyawa, maka tidak terkenal nyawa niscaya tidak terkenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka inilah bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la arabnaka hatta haqqa ma'rifatika, ya. Yang artinya tidak aku kenal di engkau yaitu Tuhanku,
dengan sebenar-benar itu pengenalannya akan di engkau, maka yang dikehendaki dalam hadis itu sesungguh pun ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal Allah, maka hakikatnya itu mengenal Allah hakikatnya kotor, artinya semata-mata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ampunya itu pengenalan, melainkan diri Allah SWT itu akan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi namanya bahwasanya kita namun tidak bisa mengenal itu artinya dengan pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kalau arti kita tidak bisa mengenal kepada Tuhan, tapi Tuhan itu yang mengenalkan. Ya, jadi inilah pengenalan, melainkan diri Allah SWT itu sendiri, ya diri Allah Taala itu sendiri akan Nabi Muhammad SAW itu pengenalan, sertanya Allah SWT pun mengenal dirinya. Nah, jadi bukannya Nabi Muhammad sendiri mengenal, tetapi Allah SWT sendiri yang mengenalkannya pada dirinya. Karena inilah sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Ya, jadi aku kenal akan Tuhanku dengan kenal Tuhan. Nah ini ya. Jadi memang kita tidak bisa akan mengenal kepada diri kecuali pengenalan kepada Allah. Ya. Dan juga pun yang mengenal hati kepada Tuhan, ya itu atas dasarnya Tuhan itu sendiri. Yang mengenal hati Tuhan mengenal kepada diri sendiri. Jadi kita tidak ada yang kenal hal ini, ya. Maka pikirkan olehmu, wahai surah-surah ayat yang mendengar dan lain sebagainya, bahwasanya hadis Nabi kita, maka inilah yang sempurna. Pikirkan olehmu, maka janganlah engkau mempunyai pengenalan. Jangan kau merasakan bahwa hati kamu punya pengenalan, ya. Nah, dipikirkan betul-betul bahwa yang tadinya bahwa mengenal kepada Allah itu adalah pengenalan Allah Ta'ala itu sendiri, ya. Jadi tidak bisa mengenal hati kita, bisa mengenal kepada Allah. Wujud engkau lagi tiada. Nah, wujud engkau tiada artinya, ya sekalian maksud aku ini. Bukan kita saja, semua, baik daripada yang bumi dan langit, itu semuanya tidak ada. Kecuali yang ada ialah Allah, zat Allah Ta'ala itu sendiri. Maka syarat yang mempunyai pengenalan, ya supaya kita namanya mengerti hal ini dengan syarat-syarat pengenalan, artinya itu dua wujudnya. Kehendak ketahui olehmu, yang mengetahui pengenalan itu dua wujudnya kehendak. Ketahuilah olehmu, wahai arif, wahai orang yang marifat mengenal, sungguh pun ada engkau maujud, ada engkau itu maujud, berarti ada, itu tidak wujudmu, ya. Atau maujud tidak wujud, bukan, ya, melainkan hanya pikir. Maka pikir itu pun arti yang bagi dua. Nah, karena itu kita pun sebagaimana bahwa kita tidak ada wujud, kita itu maujud, ya. Maka yang mengenal itu yang wujud, bukan yang wujud, ya. Nah, wujud ini tidak mengenal apa-apa, melainkan hanya tadi itu pikir, maksudnya yaitu ilmu yang paling dalam, ya. Nah, maka inilah pengertian pikir. Kalau kita pikir ini namanya kenapa? Memang ialah sebagaimana manusia. Firman Allah SWT, ya ayuhan nasu innama antal fuqara innallaha ghaniyul hamid. Ya sesungguhnya wahai manusia, engkau itu fuqara, artinya terhadap kepada Allah engkau itu pikir. Wa antal
Innallaha ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah itu amat kaya dan amat terpuji. Jadi namanya yang fakir itu artinya selain dari Allah itu namanya ini kan fakir sama sekali. Maka oleh karena itu di dalam mati kitab ini dituliskan bahwa yaitu fakir ada dua. Satu pertama fakir am, yang kedua fakir khos. Ya, fakir am itu arti fakir umum, dan khos itu fakir yang khusus. Ya, adapun fakir am itu kebanyakan ialah manusia. Ya, am itu ada kebanyakan manusia. Jikalau seperti kerajaan, ya, ini manusia tadi kerajaan, Raja Sulaiman alaihissalam, sekalipun Nabi Sulaiman itu dikatakan fakir, padahal Nabi Sulaiman itu ialah banyak namanya, banyak kenyataan buktinya, ya. Bukannya fakir, tapi dikatakan fakir juga tatkala dibandingkan bagi hak Allah SWT. Jadi Nabi Sulaiman itu dianggap itu fakir kalau dibandingkan dengan hak Allah SWT. Karena Nabi Sulaiman itu ialah artinya ada dua pangkatnya. Satu pangkat jadi Nabi, dan dua pun artinya satunya dia di manusia biasa, kemudian diangkat sebagai itu Nabi. Nah, ini menguasai sebagaimana segala jin-jin yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya, jin di udara, jin di darat dan di laut dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya. Nah, rupanya pada waktu itu Nabi Sulaiman ini memang artinya ada punya ya ilmu kebatinan. Ya, karena ilmu kebatinan ini waktu dia mengucapkan itu seluruh tunduk kepada Nabi Sulaiman, baik jin, baik iblis dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, rupanya apa rahasianya? Itu sebenarnya ada rahasia Nabi Sulaiman itu ada sebuah cincin. Ya, nah cincin inilah yang arti menunjukkan segala arti jin dan manusia. Jadi pada satu hari pernah Nabi Sulaiman ini, iya dia ini karena cincin itu ada pantangan dibawa mandi, iya. Nah kemudian dia nak mandi, nah jadi namanya ada sang namanya ialah iblis menyerupai ibunya, karena tiap-tiap dia mandi, ya tiap dia mandi pasti namanya cincin itu dikasih kepada ibunya. Ya, oleh karena itu diketahui oleh rahasia daripada namanya itu iblis. Ya, jadi pada waktu itu Nabi Sulaiman dia nak mandi. Nah, iblis yang menyerupai ibunya. Ya, menyerupai ibu Sulaiman. Dia melepaskan cincin diberikan ke ibu Sulaiman, rupanya ini iblis. Nah, karena ini cincin ini satu rahasianya. Ya. Ialah untuk menundukkan segala macam jin dan iblis tadi ya. Nah, pada waktu itulah memang artinya kecewa ya. Sewaktu dia selesai mandi, nak diambilnya cincin itu, kata ibunya tidak, kamu tidak memberi kepada saya. Ya. Nah, rupanya pada waktu itulah. Dan rasio dia ini ada di bangku dia, di bawah bangkunya ada rasio namanya ucapan dan lain sebagainya, sehingga menundukkan segala jin-jin tadi ada ucapan di bawah ya, bangku dudukannya. Nah pada saat itulah maka Nabi Sulaiman itu jatuh, dan rasio dari jin itu tadi ya sesudah dapat cincin tadi dibuangkan ke laut ya. Nah makanya Nabi Sulaiman pada waktu itu tidak menentu, ya, tidak lagi menjadikan seorang raja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah
Wallahu ghanil hamid, yang arti wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah, dan Allah Ta'ala itulah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, itulah jadi nama firman Allah SWT. Jadi semua apapun itu ialah kita, apalagi manusia ini fakir, ya, tidak punya apa-apa. Jadi fakir tadi fakir yang umum ini, makanya ini tadi yang saya cerita fakir yang umum itu artinya fakir yang merasakan ada berada. Dan adapun fakir yang kedua itu fakir khas, itu fakir khusus. Jadi yang pertama tiada punya harta dan usaha, dan yaitu fakir tempat mengeluarkan itu zakat. Ya. Nah, itu fakir ya. Yang pertama tadi. Yang kedua fakir khasul khas. Khasil khas. Arti fakir khasil khas ini juga terbagi dua. Yang pertama orang yang usah namanya, yakni tidak berkehendak kepada sesuatu melainkan kepada Allah SWT juga. Ya, artinya itu berkehendak. Nah, itu namanya fakir khasil khas, itu khas khusus kepada khusus juga terbagi dua. Yang pertama ini fakir orang yang esa, ya, orang yang benar namanya tidak berkehendak kepada sesuatu melainkan kepada Allah SWT. Nah, dan yang kedua ini majdun. Tadi hasil khas, ini fakir majdun, tidak berkehendak. Namanya yakni tidak punya kehendak sedikit pun, ya. Jadi dia tidak punya kehendak sedikit pun jikalau kepada Allah Ta'ala tidak sekali-kali ia berkehendak, ya. Nah, ya, jadi namanya fakir yang kedua ini ia tidak berkehendak kepada Allah. Allah Ta'ala itu sendiri yang menghendaki, maksudnya sebaliknya, ya. Nah, tadi masih ada kehendak. Yang pertama tadi dia memang tidak berkehendak kepada sesuatu, dan ia berkehendak Allah, ya. Ini sekarang yang kedua ini tidak, artinya dia tidak punya kehendak kepada Allah, ya, dia berkehendak, ya, berkehendak hanyalah Allah Ta'ala menghendaki. Nah, itu berarti memang arti nunggu betul-betul, artinya iyalah 100% ya. Yani apabila tiada ia mempunyai kehendak melainkan kehendak Allah juga yang sampai, ya. Jadi yang sampai bukan kehendak kita tapi kehendak Allah. Maka jadilah kehendak Allah SWT dengan suka, maka demikian itu jadi kamu senantiasa di dalam geraknya dan diamnya, dan di dalam duduknya dan perjalanannya, di dalam artinya makan dan minum. Tetapi tidak hasil demikian itu melainkan dengan membawa itu zikir. Jadi oleh karena itu yang arti kedua ini memang arti khas ini ada yang kehendak, artinya masih tidak berkehendak suatu, ya, masih ada kehendak maksudnya. Tapi yang kedua tadi tidak berkehendak melainkan itu kehendaknya Allah. Jadi Allah menghendaki kita ini, bukan dia artinya ada satu kehendak. Nah, kalau kita banyak hajat, ya, kadang-kadang kita itu banyak hajat, ya. Ketahuilah olehmu bahwa setengah wali Allah Ta'ala berjalan ia di dalam musyahadahnya pada mengesahkan wujudnya dengan wujudullah, ya. Jadi namanya wali Allah itu adalah berjalan itu di dalam musyahadahnya mengesahkan wujudnya dengan wujud Allah, ya. Ini namanya itu disebut wali Allah, ya, mengesahkan arti pada wujudnya
Seperti kata Ali Abu Dafa, bukan Abu Thalib, bukan ya. Seperti kata Ali Abu Dafa radhiyallahu anhu, kullul wujuduhu wala tasrikna alpalah panziratu lahu pasjudu hanaka wajuniha. Artinya tiap-tiap wujud Allah juga ya. Jadi tiap-tiap wujud Allah ya. Ya memang tiap segala apa ini itu wujud Allah. Jangan engkau sekutukan. Nah ini baik. Semuanya ini wujud Allah. Yang wujud Allah. Tetapi jangan kau sekutukan. Maksudnya jangan kamu cinta, jangan kamu hobi kepada sesuatu. Ya, nah ini memang itu wujud Allah. Yang kita ketahui, kita memandang kepada sesuatu, tetapi bukan sesuatu yang kita pandang, sesuatu bagi kita memandang kepada Allah. Nah, jadi maksudnya ini segala sesuatu yang ada ini menunjukkan wujud Allah dengan adanya Allah SWT. Ya, dengan rupa yang banyak. Semata-mata adapun dikehendaki dengan rupa yang banyak itu iman. Ya, rupa yang banyak itu iman dan taat. Ya, ini bukan rupa wajah dan dikehendaki yang jatuh itu kafir. Ya, nah jadi makanya yang arti rupa yang banyak ini itu menunjukkan bahwa kita beriman dan percaya ini adalah yang didatangkan oleh Allah, dibuat oleh Allah. Dengan dibuatnya ini dengan apa? Dengan wujud Dia. Tetapi jangan kamu artinya jangan kamu artinya sembah kepada sesuatu. Ya, nah ini memang Allah SWT dengan arti terjadinya ini dari wujud Dia juga ya. Nah, jadi janganlah kau sekutukan rupa yang banyak semata-mata. Adapun kehendak dengan rupa yang banyak itu yang menunjukkan iman. Ya, kita arti percaya karena kita percaya ngapo? Arti percaya bahwa yang ada ini berarti yang diadakan oleh Allah. Dan taat, iman dan taat, yakni bukan rupa dan wajah. Ya, taat kita tadi bukan rupa dan wajah, ini bukan. Dan kehendak jahtu arti pihak itu barang siapa arti masih memuji kepada sesuatu yang ada ini walaupun bagus, walaupun cantik, nah maka ada arti kafir dan maksiat. Mau tidak mau dia arti menyatakan dan menyembah kepada sesuatu ini jadi kafir dan maksiat. Karena Allah Ta'ala tidak melihat kepada wajah yang zahir, itu hanya melihat kepada wajah yang batin. Ya, nah jadi bukan di zahir ini yang di batin. Ya, maka apabila engkau bicarakan rupa yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya itu rupa, maka sujudlah engkau di sana. Nah, ya, jadi arti bicarakan rupa yang sebenar-benarnya rupa, maka sujudlah engkau di sana. Nah, maka sempurnakanlah dengan arti kata jangan ditidakkan rupa yang banyak ini dengan rupa yang jahat. Nah, jadi maksudnya jangan kita arti mengambil satu alih rupa yang baik, rupa yang bagus. Ya, jangan rupa yang jahat ini kamu buatkan rupa yang jahat. Ya, rupa yang tidak ada arti. Ya, malahan kita kadang-kadang sia-siakan. Ya, maksudnya apa? Yang ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwa Dia arti dengan puji Dia, menunjukkan diri Dia. Ya,
Jadi namanya rupa yang banyak ini menunjukkan diri dia, walaupun rupa yang jahat sekalipun. Nah, tapi jangan kau katakan bahwa rupa Tuhan itu jahat, ya, itu maksudnya. Ya, banyak. Arti kita pandang-pandang banyak yang jahat. Kadang-kadang memilih, ya, arti menjadikan rupa namanya yang baik dijadikan satu bangunan, yang jahat tidak. Malahan kita artinya, ya, kita sia-siakan. Itu bukan itu maksudnya. Artinya kita percaya bahwasanya itu ialah kepada Allah SWT itu sendiri. Jadi dengan rupa yang banyak, dengan rupa yang jahat, maka keduanya itu perintah Allah SWT sendiri. Nah, jadi ini arti bukan menunjukkan rupa dia sebagaimana perintah dia, ya. Maka inilah musyahadahnya segala ahli Allah, ya. Jadi musyahadah, cara kita musyahadahkan, jadi semua apa yang ada ini kita melihat hati kepada Allah, ya. Artinya ahli Allah membawa wahdahul wujud, wahdatul wujud, ya, membawa wahdatul wujud, tiada ia maujud, tiada maujud itu hanya Allah SWT, ya. Nah, yang tiada sekutu wujudnya dengan sesuatu, ya. Jadi maksudnya nih, bahwasanya Allah SWT dia arti menjadikan dengan segala yang maujud ini bukan sama dengan dia. Yang sebanyak-banyak warna dan bentuk dengan rupa-rupa yang ada di dalam hati dunia ini tidak ada sama dengan wujud dia. Tidak ada sama dengan rupa dia, ya, itu. Jadi tidak ada. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak seumpama kepadamu sesuatu, ya. Tidak, walaupun di dalam dunia ada benda-benda yang halus, benda-benda yang baik, yang benar, itu tidak sama dengan Allah, ya. Tidak ada artinya maya. Maka dalil ini esah wujud Allah, ya. Bagi dalil ini menunjukkan esah dengan nyata wujud Allah dengan wujud hamba, karena wujud hamba itu wujud bayang-bayang, ya. Jadi wujud hamba itu adalah wujud yang sebarang wujud kita bayang-bayang, ya. Nah, arti bayang apa? Itu arti tidak pasti, ya. Tidak dengan wujud bayang itu wujud sendirinya, ya. Nah, makanya sekarang kita wujud bayang ini oleh karena ada bayang ini, karena ada yang membayangi, ya. Nah, kita ada yang membayangi karena jadinya satu bayangan, ya. Kalau kita tidak ada, arti tidak kasih bayangan, tidak kasih yang membayangkan. Nah, dengan ada yang membayangkan ini, maka kita inilah jadi namanya maujud bayang-bayang, ya. Tidak artinya maujud sendiri, melainkan dengan wujud yang punya bayang-bayang juga. Maka ditilik olehmu, maka tiliklah olehmu di dalam musyahadahmu akan bayang itu tidak ia bergerak dan diam, melainkan dengan bergerak dan diam yang punya bayang. Nah, jadi kalau bayang ini bergerak, sekarang bayang bergerak karena yang bukan yang membayang ini bergerak, ya. Yang membayang ini tidak bergerak-gerak, tidak, ya. Ya. Tidak dia berubah-ubah, dia umumnya seperti itulah, melainkan dengan bergerak dan diam yang punya bayang juga, ya. Maka daripadanya pihak namu halun mustahil, maksudnya tunggal, dan muhalun tunggal
bercerainya, tunggal dan bercerainya daripada wujud yang punya bayang, maka jadilah ia maujud dengan bayang yang punya bayang-bayang. Nah, jadi maksudnya yang bayang tadi, nama bayangan yang kita ini tadi bayang-bayang karena ada yang membayangi, tetapi jangan kamu salah paham. Bayang kita ini apa? Dengan izin Tuhan gerak. Dia tidak bergerak. Ya, kita bergerak, tapi dia pun tidak bergerak. Kita diam, dia pun nanti diam. Ya, arti maksudnya ini bukan kita bergerak lagi dia bergerak. Ya, kalau kita berjalan laju ikut berjalan, tidak, ya. Nah itu. Tetapi kita ini wujud kita ini atau wujud yang baru ini, maujud ini, ya wujud itu wujudnya, wujud dia itu arti diam, ya. Yang punya bayang juga. Maka daripada pihak muhalin arti mustahil tunggal. Itu tunggal, tidak mungkin yang punya bayang, yang dibayang ini nanti sama, ya mustahil itu. Dan mustahil itu bercerai, hasilnya impika kita bercerai daripada wujud yang punya bayang. Maka jadilah maujud dengan yang punya bayang-bayang. Demikianlah misalnya seperti seorang melihat cermin, maka nyatalah di dalam cermin itu bayang-bayang, bayang-bayang itu, maka zuhillah ia dengan tiada halmu dan itihad adanya. Ya, misal engkau wahai tolib al-haqqu, wahai tolib yang hak, orang belajar yang sebenarnya, pada masa wujudmu dengan wujudul hak Allah Ta'ala, maka jikalau tiada demikian itu niscaya tiada harus menyatakan esa, ya. Jadi maksud ini dengan wujudmu tadi, ya wahai tulib, katanya wujudul hak itu artinya tidak sama dengan wujud yang sebenarnya. Ya, kita ini wujud tapi tidak sama dengan wujud haknya tadi, ya. Maka tiada demikian itu niscaya tiada harus menyatakan esa, wujud hamba, ya. Jadi wujud hamba bukannya esa, bukan, dengan wujud Tuhan arti sama, ya. Nah, memang artinya khalaqal adama kasuratihi itu merupakan satu arti kebingungan bahwasanya jadikan Adam itu seperti rupanya manusia. Nah, ya. Nah, itu. Tetapi kita bukan sama. Memang ada hal ini, ada satu memang arti yang mempelajari hal ini ada, ya. Nah, jadi bagi kita ini memang tidak sama dengan Tuhan, ya. Ya, dengan arti wujud Tuhan, melainkan menjadikan semuanya yang amat jauh, akan tetapi dari wahdatul wujud itu maka hasillah dengan karam zikir pada yang tersebut. Nah, kita harus karam zikir, ya, karam zikir dengan Allah Subhanahu. Dahulu itu serta dengan di daerahnya, maka inilah daerah zikir, daerah yang dikarami itu kepada Syekh Imam Ahmad yang telah memelihara oleh Allah Subhanahu daripada segala bahaya dunia dan akhirat, ya. Allah, mudah-mudahan Allah akan menjaga kita ini jangan sampai kita artinya tersama atau keliru misalnya dengan mendarat kepada Tuhan. Adapun inilah kita menceritakan bahwa ini tadi sebelum saya bacakan dengan dikatakan tadi la mawjud ilallah, bahwa semuanya ini memang artinya Allah SWT itu sendiri yang punya gerak, yang punya diam, yang punya haknya. Tetapi karena itu sebagaimana kita maujud atau hamba Allah ini tidak punya apa-apa, melainkan dikatakan tadi itu yang pikir tadi. Ya, adapun daerah rupa Muhammad yang bernama insan seperti firman Allah Subhanahu
hal ataka alal insanul wahinun minad dahri lam yakunu syai'au mazkurun. Ini jadi itu membicarakan juga dengan Muhammad ya. Nah, jadi oleh karena tadi satu judulnya bahwasanya tidak ada satu wujud kecuali wujud Allah. Dak hati namanya selain daripada Allah SWT ini ya ada hati wujud dah. Yang berwujud itu cuma wujud Allah. Jadi sekarang kita napo? Ya, kita ini tidak berupa dan tidak berwujud. Ya, nah itu. Ini apa ini? Cuman bayang-bayang. Ya. Nah, hati bayang-bayang bukan pasti ini rupa bukan. Itu hati bayang-bayang. Ya. Nah, jadi pun hal ini saya artinya juga menerangkan, menjelaskan di dalam kitab ini. Adapun yaitu daerah rupa Muhammad yang arti bernama insan. Jadi Muhammad itu yang bernama itu insan. Ya. Seperti firman Allah SWT, hal ataka alal insana hinun minad dari lam yakunu syai'ahu mazkurun. Artinya bahwasanya telah ada bagi manusia itu martabat azal. Nah, ya. Jadi bahwasanya manusia itu ada martabat azal, sesuatu tajalli hak Allah Ta'ala. Jadi azal itu juga sesuatu kenyataan hak Allah Ta'ala. Waktu dia ada yang pertama dulu itu dekati masa, dekati waktu ya. Tetapi belum lagi disebutkan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Karena manusia pada martabatnya azal itu tidak ada masa, dan ketika antaranya dan wujudnya Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala qadim semata-mata, dan disebutkan oleh Allah SWT itu pun qadim, yaitu insan. Dan jikalau insan itu muhdas, maka pada martabat azal niscaya baru kalam Allah Ta'ala, maka demikian itu juga salah ya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya baru kalam Allah Ta'ala, maka demikian itu arti salah. Karena muhdas, karena itu baru sifat Allah Ta'ala ya. Jadi sifat Allah Ta'ala itu bukan berada, sifat itu berada pada dia, bukan. Dia membuatkan sifat artinya supaya menunjuk kepada kita. Itu adalah mustahil. Ya. Tiada harus yang demikian itu akan sifat Tuhan. Ya. Nah, artinya tidak harus kalau itu mustahil sifat Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan nanti pakai sifat. Karena sifat itu arti baru, ya, tidak akan mungkin ada pada Allah, ya. Nah, ya, jadi yang qadim lagi wajib adanya, maka jadilah manusia yang disebut Allah Ta'ala kalamnya. Jadi manusia disebut Allah Ta'ala itu kalamnya yang qadim, ya. Niscaya jadilah insan itu pun qadim, insan itu pun qadim, tetapi qadim insan, qadim hukmi. Hukmi namanya. Jadi namanya ialah manusia ini qadim, tapi qadim insan yang qadim itu namanya qadim hukmi, ya. Ada hukum. Bukan qadim hakiki, bukan. Ya, qadim hakiki itu Tuhan. Kalau kita ini qadim juga, qadim arti qadim hukmi, ya. Maka yang qadim hakiki itu zat Allah Ta'ala dengan segala sifatnya dan dengan segala asma'nya, ya. Jadi bermula insan yang qadim, yakni hakiki insan, jualah
hakiki insan jualah yang sabit tetap di dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi agama manusia ini jadi namanya hakiki insan itu di dalam ilmu Allah SWT. Karena itu memang kalau diperhatikan ya. Nah, insanul kamil itu ya itu kan arti manusia yang sempurna. Maksudnya yang sempurna ini ya bukan manusia kita ini bukan. Nah, itu maksudnya. Ya, ialah manusia kepada Tuhan itu. Nah, itu manusia. Sebab ya persalinan umpamanya ya. Dari martabat tujuh baik bertemu kepada insan, dan dari namanya manusia sekarang kita ada maujud ini naik daripada menghilangkan segala selera maksudnya hawa itu bertemu juga kepada insan. Nah, sepertinya saya hitungkan saja ahadiyat, wahdad, dan wahidiyah ya. Alam arwah, alam arwah, alam misal, alam jasad, alam insan ya. Ada yang ketujuh alam insan. Juga dari namanya sudah dijadikan dari hambanya, maka yaitu manusia. Yang pertama ya nafsu amarah, yang kedua nafsu lawama. Nah, ini maksudnya nafsu nih. Nafsu lawama, nafsu mulhima, nafsu sufia ya. Nah, yang kelima itu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah lagi nafsu radiyah, dan lagi baru insan. Jadi bertemu dari ahadiyah bertemu insan, dari manusia hawa ini bertemu manusia. Ini bukannya manusia seperti ini maksud aku ini. Memang artinya itu memang hakiki ini hati insan itu manusia. Nah, itu ya. Jadi insan itu pun kodim, tetapi kodim insan ini kodim hakimi namanya, bukan kodim hakiki. Maka yang kodim hakiki itu zat Allah. Nah, ini hakiki itu zat Allah dengan segala sifatnya dan segala asmanya, dan bermula insan yang kodim, yakni hakikat insan jualah yang sabit yang tetap di dalam ilmu Allah Ta'ala. Padamu sabitlah wahdahu, yaitu Muhammad nurullah Ta'ala, tetapi dapat ialah akal segala arif billah, dan tiada sampai marifat segala wali Allah Ta'ala. Nah, la yazharu alal ghaibah illa manir tazo mir rasuli. Artinya tiada dinyatakan oleh Allah Ta'ala atas segala ghaibullah, tidak dinyatakan Allah, melainkan barang siapa dirinya izinnya oleh hak Allah SWT daripada Rasulnya, juga melainkan ya itu melainkan izin yang nanti sampai maksudnya. Melainkan barang siapa belum diberi oleh Allah Ta'ala izin, tiada dapat mengetahui gaibnya, hanya menyerah segala arif pada gaibnya Allah Ta'ala yang tiada dapat dihinggahkan. Tetapi jikalau tetap diri Allah khobar kita ketahui, khobar hak Allah Ta'ala, ketahuilah khobar hak Allah Ta'ala, tetapi hakikatnya pekerjaan itu hanya dikembalikan ya. Jadi inilah maksudnya bahwasanya arti dengan rasio-rasio yang terbuka itu bukan nanti kehendak kita, walaupun bagaimana dengan usaha dan ikhtiar kamu dengan sekuatnya, kamu tidak bisa, kecuali Allah artinya memberikan izin ya, memberikan arti dengan dikatakan itu anugerahnya Allah ya. Nah, jadi kalau sebelum anugerah itu memang tidak baca. Nah, ini ya, jadi bukan kita berdoa anugerah tadi mau tidak mau supaya sampai, itu wallahu alam.
Ya. Nah, jadi menunggukan dalam artinya perintah dengan ilhamnya Allah. Dan juga jangan kita namanya merasakan artinya berputus asa. Teruskan, ya, teruskanlah sebagaimana bahwasanya sampai di mana bahwa dengan ilhamnya Allah, ya. Dan demikianlah bahwa mudah-mudahan ya sampaikan ini hati sekelumit akan menjadikan hati penghargaan bagi kita. Semoga Allah akan membukakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.